Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Supaya kita serentak begini. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Jawabannya tangannya di sini. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Kalau awal bulan harus tetap semangat. Kalau akhir bulan tetap semangat juga ya. Tema yang akan kita kaji pada pagi hari ini diambil dari sebuah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ya, beliau adalah ulama besar di bidang adab, di bidang akhlak, di bidang ihsan, di bidang tasawuf, dan karyanya begitu banyak. Mungkin ibu-ibu di rumah juga punya beberapa kitab terjemahan beliau. Misalkan kitab Ihya Ulumuddin, ada yang punya? Nggak ada biasanya. Ada? Ada Ustadz di toko buku. Nah, itu. Jadi kalau ke toko buku cari dulu kitab-kitab karya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kitab yang primer ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah umatnya harus punya kitab itu supaya akhlaknya semakin mulia. Dan di antara karya beliau ada sebuah karya yang berjudul Al-Adab Fid Din. Apa? Al-Adab Fid Din. Apa artinya? Adab dalam beragama. Ya, jadi agama, belajar agama ini ujung akhirnya adalah supaya kita beradab. Ya, supaya kita beradab. Karena kalau tidak beradab, maka dia disebut kehilangan adab. Kehilangan adab itu dalam bahasa Persia disebut apa, Bu? Biadab. Nah, bi itu bahasa Persia, artinya tanpa. Kalau bahasa Arab artinya dengan. Jadi dalam bahasa Iran, Persia, biadab itu tanpa adab, dimasukkan ke dalam bahasa Melayu. Nah, itu sejarah katanya. Nah, bagaimana supaya kita sebagai orang tua punya adab kepada anak? Kadang-kadang kalau bicara anak itu, kalau bicara antara hubungan orang tua sama anak, kita berpikir anak yang harus punya adab sama orang tua, betul? Ya memang tidak salah, betul. Dalam kitab ini pun ada nanti kajiannya. Tapi karena yang hadir pagi ini bukan anak-anak gitu kan, tapi adalah ibu-ibu, maka kita ambil tema yang lain, yaitu adab orang tua kepada anaknya. Yang Masya Allah Al-Ghazali nulis khusus adab orang tua kepada anak. Itu artinya materi ini penting. Sejak dulu sudah dibahas oleh para ulama. Padahal Imam Al-Ghazali itu hidup di masa Islam itu sedang jaya, Islam sedang berkuasa, Palestina sedang menang, Israel nggak ada dulu. Di masa itu saja sudah membahas tentang adab orang tua untuk mencegah munculnya orang tua yang tidak punya adab kepada anaknya. Ada yang belum memiliki anak, ibu-ibu di sini? Ada? Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan anak, ya, dan
anak tidak harus anak kandung juga, bisa juga anak-anak yang perlu dibantu menjadi anak-anak kita, atau membangun rumah yatim, itu juga anak-anak yang banyak. Jadi siapapun anak-anak di sekitar kita, anggaplah dia anak-anak kita, ya, muliakanlah dia, jadikan itu wasilah bagi kita masuk ke surganya Allah. Masya Allah, tadi ada di antara ibu-ibu yang belum dikaruniai anak. Artinya ibu-ibu yang lain yang sudah dikaruniai anak patutlah lebih bersyukur lagi, kan? Karena ada orang tua yang belum diberikan anak dan merindukan adanya anak. Tapi ada ibu-ibu yang sudah diberikan anak. Maka anak yang sudah dititipkan kepada kita itu disebut amanah, titipan. Kalau kita tidak mendidik dengan baik, itu artinya kita orang tua yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah itu lawannya apa? Khianah. Itu ya. Jadi jangan-jangan ibu-ibu yang memberikan anak itu ada rahasia besarnya juga dari Allah. Semua rencana Allah itu baik, insya Allah. Baik, tinggal kita melihat kebaikan di balik setiap rencana Allah. Nah, ini teks ya, teks dari kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali. Bisa baca teksnya, Bu? Bisa, ada barisnya kan? Ada barisnya. Judulnya adalah Adabul Walid Ma'a Auladihi, adab orang tua bersama anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau kita dikaruniai anak, itu pertanda kita harus jadi guru. Meskipun tidak jadi guru di sekolah, guru di pondok, guru di TPA, guru di lekar-lekar, kita wajib jadi guru di rumah. Untuk jadi guru di rumah, kita harus punya ilmu, bukan pakai perasaan. Mendidik itu dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Makanya guru-guru, para ibu-ibu pada khususnya, mereka tidak boleh baper. Baper itu apa? Bawa perasaan, tapi harus baib, bawa ilmu. Nah, jadi kalau kita bawa ilmu, insya Allah tidak bawa perasaan. Maka kita perlu belajar ilmu. Jadi ibu-ibu bagus kalau ada waktu ambil kuliah S2, ambil kuliah S3, bidang pendidikan. Kenapa kuliah lagi? Karena saya ingin menjadi guru sejati. Jadi nggak harus kita itu kuliah lagi supaya cari kerja, enggak. Bahkan tidak boleh menuntut ilmu itu untuk cari kerja, itu nggak boleh. Menuntut ilmu itu supaya kita punya pengetahuan yang banyak untuk mencari ridha Allah, berbuat untuk umat, bermanfaat bagi umat. Nah, anak-anak kita itu kan umat juga. Kita sibuk bicara kepada umat yang lain, tapi umat di rumah kita enggak fikirkan. Umat di rumah kita itulah yang lebih dahulu kita fikirkan. Dulu ada seorang ayah, ya. Jadi kalau saya tanya kepada ibu-ibu, yang mendidik anak itu perintah Allah kepada siapa itu sebenarnya? Kepada ayah, ya. Kepada ayah. Jadi semua perintah mendidik itu secara umum kepada ayah, bukan kepada ibu. Perintah mendidik itu yang nggak ada dalam Quran. Wahai ibu-ibu, didiklah anakmu, nggak ada. Wahai para ayah yang punya keluarga, jangan diamkan keluargamu, didik dia. Dan yang disebut mendidik itu diam-diaman apa ngobrol? Ngobrol itu pakai marah-marah apa pakai sabar? Udah tahu, ya. Cuman prakteknya susah, ya kan? Prakteknya susah. Anehnya itu ada ibu-ibu kalau ngelihat anaknya seperti ngelihat musuh, ada. Bawaannya marah aja kalau ngelihat anaknya. Entah ada apa di anaknya itu, ya. Mungkin ada apalah ya. Ngelihat anak tuh bawaannya pengen marah. Kalau ngelihat anak orang lain pengennya senyum, gitu. Ya, makanya jangan salahkan bapaknya. Bapaknya kadang kalau di rumah nengok ibu-ibu pengennya marah, melihat ibu-ibu lain pengennya senyum.
Nah, itu karma ya. Nggak ada karma ya. Jadi sebelum kita senyum kepada anak-anak orang lain, terbiasalah kita senyum kepada anak kita. Ya, mungkin anak-anak kita punya kenakalan, tapi selalu bayangkan ada anak orang lain yang lebih nakal lagi daripada anak kita. Iya kan? Nah, maka yakinlah kalau kita marah-marah sebenarnya nggak merubah apa-apa juga. Ya, nggak merubah apa juga. Paling banter anak kita melakukan sesuatu karena supaya ibunya diem, gitu dong. Ya, supaya ibunya diem. Atau mungkin karena takut. Takut apa? Takut nggak dikasih uang jajan. Gitu. Tapi kita ingin anak itu berubah dengan kesadaran. Supaya dia bisa berubah dengan kesadaran, ini membutuhkan penyadaran. Nah, penyadaran itu diproses dengan pelan-pelan, dengan frekuensi yang datar, tidak suara tinggi. Bahkan yang ingin kita sampaikan harus dipotong-potong. Jangan sekali siram banjir gitu. Kadang-kadang ada ibu-ibu di luar sana kalau udah marah enggak 5 menit, 1 jam. Ya, 1 jam marah dia panjang lebar. Udah puas, Bu? Belum, Ustaz. Lanjut lagi deh. Lanjut lagi 1 jam. Karena ibu-ibu itu pakai perasaan, pengennya puas gitu. Iya, Bu ya. Pengennya kalau marah puas. Ya, dia nggak lihat anaknya udah 1 jam masih dengerin nggak? Ternyata udah tidur anaknya. Ya, saking lamanya ibunya ngobrol ya kan. Nah, maka potong-potonglah ilmu yang ingin kita sampaikan. Sampaikan dengan bahasa yang jelas, pelan-pelan, jangan semuanya disiram, ya, bertahap dengan frekuensi suara yang datar, lembut. Hikmahnya, anak lebih mudah dengar, anak tidak lupa, anak bisa tahu apa dulu yang harus dilakukan, dan ibunya nggak kena stroke. Nah, itu penting. Karena ibu-ibu kalau kita marah bisa potensi stroke nggak tuh ya? Bisa, karena darah kencang dari jantung ke kepala. Kepalanya ada penyumbatan, bisa pecah, bisa. Maka saya sering berpikir kenapa anak kita yang bandel, kita yang stroke. Iya kan? Harusnya kita mah harus tetap sehat. Nah, maka kajian ini mendorong bagaimana supaya kita tetap sehat sebagai orang tua dan anak kemudian bisa berubah dengan apa yang kita harapkan, insya Allah. Adabul walid ma'a auladi. Apa adab orang tua kepada anak-anaknya? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, yu'inuhum ala birrihi. Yu'inuhum ala birrihi. Hendaknya orang tua itu menolong anak-anaknya supaya berbakti kepada kedua orang tua gitu. Jadi untuk bisa membuat anak itu berbakti kepada kita, kan aslinya anak nggak punya ilmu, dia tidak tahu bagaimana cara berbakti. Kita yang kemudian mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berbakti kepada anak. Itu penting, dididik anak itu untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala birrihi, makanya disebut bir itu namanya kebaikan. Berbakti kepada kedua orang tua namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua tentu luas. Anak kita nggak tahu, nah karena nggak tahu maka kita kasih tahu, kita berikan ilmunya gitu ya. Apa contoh anak yang berbakti kepada orang tua, Bu? 1. Apa contoh anak yang dia berbakti kepada kedua orang tua? 1, nurut, iya tadi ya, nurut. Kalau dikasih tahu nurut. Apalagi, Bu? Mendoakan kedua orang tua.
Ibu-ibu pernah sering perhatikan nggak hari ini di masjid-masjid anak-anak itu habis sholat ya, assalamualaikum, assalamualaikum, ngapain ya Bu? Kabur dia Bu, langsung main sama anaknya, langsung membahas sesuatu. Oh serius Bu membahasnya? Membahas sesuatu serius. Bahas apa itu? Bahas game. Ya, bahas game ya. Ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak bisa melihat anak-anak itu habis sholat kabur, tuh saya nggak bisa. Mau anak siapa kek, kalau dia di depan mata saya itu seakan-akan saya fahami sebagai cara Allah untuk mengingatkan kepada saya bahwa engkau harus bergerak, berubah itu. Di ibu, kalau kita ngelihat sesuatu di depan mata kita, itu takdir Allah kepada kita supaya kita merubah tuh. Jadi kita nggak boleh diam, ya, kita tidak boleh diam. Kita harus berubah, mengubah gitu. Ya, kita harus mengubahnya. Nah, maka biasanya saya akan panggil anak-anak, ayo sini, zikir dulu. Saya ajarin zikir pelan-pelan. Subhanallah, baca pelan-pelan. Karena ini bukan sekedar anak bisa zikir, tapi bagaimana anak bisa zikir dengan khusyuk. Ibu-ibu sadar gak, yang membuat anak itu bisa mendengarkan kata-kata kita dan mentaati, itu karena apa yang kita ucapkan berupa ilmu itu ibarat tanaman, yang tanaman itu sedang kita tanam di dalam jiwa seorang anak. Bayangin kalau tanaman itu ditanam di jiwa yang kurang air, kurang subur, unsur haranya nggak ada, dia tidak subur. Kira-kira tanaman itu akan mati nggak? Mati. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa tugas daripada orang tua, tugas daripada para nabi itu adalah, yang pertama itu adalah yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi. Dia harus membuat anaknya dekat sama dirinya, tertarik gitu. Yang kedua, wa yuzakkihim. Kemudian dia harus membantu anaknya supaya punya jiwa yang bersih, ikhlas, ya, tidak punya penyakit hati. Baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru dia diajarkan berbagai ilmu. Nah, jadi ilmu tuh nanti tahapan ketiga. Tahapan pertama itu adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Itu tahapan pertama. Dan yang kedua, nah, bagaimana cara mensucikan jiwa anak-anak kita? Salah satu caranya dengan membuat dia berzikir dan menikmati zikir. Berzikir saja belum. Kan ada ibu-ibu, jangankan anak-anak, ada ibu-ibu habis zikir marah-marah ada. Ya. Bahkan marah-marahnya dengan zikir. Astagfirullah. Nah, itu sedang zikir apa sedang marah sih ya? Gitu. Ada ya, zikir sambil marah, biar dapat dua-duanya Ustadz. Zikir dapat, ya kan, marahnya dapat. Kan lebih baik marah sambil zikir Ustadz daripada marah sambil ngomong yang lain gitu kan. Ya kalau bandingannya begitu ya iya. Ya. Kalau ibu-ibu bicara iyain aja. Ya. Ya. Jadi yang pertama adalah bantu anak kita untuk berbuat baik. Cara membantunya adalah bantu dia supaya punya jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak ada penyakit. Kalau jiwanya berpenyakit, fi qulubihim maradun, nggak diobati, fazadahumullahu marada, Allah akan tambahkan penyakitnya. Nah, maka perilaku anak itu terkadang cerminan didikan orang tua. Ya, dia akan melihat anak-anaknya itu, dia akan melihat orang tuanya itu.
ya bagaimana orang tuanya, itulah seperti itu dirinya. Maka yu'inuhum ala birruhu, ya, ala birrihi, yu'inuhum ala birrihi. Orang tua itu hendaknya membantu anak-anaknya berbakti kepadanya. Caranya gimana? Gimana cara membantunya? Satu, jadilah teladan yang baik. Ibu-ibu jadi teladan yang baik, itu sudah membantu. Ya, membantu. Kenapa? Karena anak cenderung berbakti kepada orang tua yang memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Betul nggak? Ya, dengan kasih sayang, dengan keadilan, dengan kelembutan, itu cenderung anak itu lebih mau dengar. Ya, enggak Ustadz, kecuali anak saya kayaknya enggak gitu. Jadi ketika orang tua menunjukkan akhlak yang baik, insya Allah anak akan termotivasi untuk membalas. Minimal dia punya segan gitu. Tapi kalau kita sering berkata-kata kasar, sering memukul, biasanya anak tak segan sama kita. Kita tidak punya wibawa, kita hanya menjadi sosok yang ditakuti. Itu kan kita tidak ingin. Tidak ingin anak itu bersama kita itu karena takut gitu. Yang kedua, orang tua jangan menciptakan satu kondisi yang membuat anak tuh jadi tidak mau berbakti. Jadi anak tuh tidak mau berbakti justru karena dia malas dengan perbuatan ibunya. Nah, misalkan apa? Misalkan ibunya selalu menuntut banyak hal kepada anak-anaknya dalam satu waktu. Bahkan kalau tidak dilakukan, dia bersikap sangat keras, bahkan berbuat zolim. Misalkan, pokoknya siang ini tidak ada makanan untukmu. Wah, gitu kan. Itu anak jadi keras. Karena keras, dia jadi punya penghalang untuk berbakti sama anaknya, sama kedua orang tuanya. Kenapa? Kita yang membuat penghalang itu, gitu. Shopee juga kadang-kadang penghalang itu, ya. Ya, penghalang orang tua berbicara dengan anak. Kenapa? Dia sibuk scroll Shopee, ya kan? Jadi nggak sempat, aduh ibuku sama HP melulu, nggak pernah bersamaku, gitu kan. Adalah sebuah kisah di Majalengka, ya. Kadang-kadang ada ibu dekat sama anak laki-laki, bapak tak mau dekat. Ada. Tapi di Majalengka ada bapak sangat dekat sama anak laki-laki, ibunya nggak mau dekat, gitu kan. Ya, jadi kita diskusi bertiga, iya Ustadz, istri saya ini nggak mau dekat sama anak laki-lakinya, dipeluk sama anak laki-laki nggak mau, gitu kan. Anak laki-laki saya ini padahal dia butuh kasih sayang ibunya. Nah itu waktu itu dia di pondok kami di Majalengka itu kalau nggak salah mungkin usia MTS kalau nggak salah, ya usia MTS waktu itu. Ya jadi kadang-kadang itu pertanda kita sendiri yang membuat penghalang dari anak-anak kita itu. Nah kemudian rasa hormat ibu-ibu. Kalau kita memberikan rasa hormat kita kepada anak-anak kita, rasa hormat itu bukan hormat, ya, kan? Kita memahami bahwa dia adalah seorang manusia. Kalau anak laki-laki, kita menghormati bahwa anak laki-laki punya privasi, punya apa namanya. Jadi gini, anak laki-laki itu kan harus dia yang mutusin gitu. Bukan ibunya yang mutusin, dia yang mutusin. Nah, ibunya cukup memberikan pilihan, beberapa pilihan baik, anak laki-laki yang mutusin. Nah, itu salah satu bentuk hormat kita bahwa anak kita punya pride, punya sesuatu untuk dia putuskan. Nah, maka kalau kita memberikan ruang penghormatan kepada anak itu, fa insyaallah anak akan lebih mudah menghormati, bahkan kemudian berbakti kepada orang tua yang menghormati mereka. Jadi ibarat kata kalau di masyarakat tuh kan ada kalimat, kalau kita ingin dihormati maka hormati orang lain. Nah itu kan anak kita orang lain juga sebenarnya, orang selain kita, maksudnya orang lain kan. Nah, berikan penghormatan kepadanya. Intinya sebenarnya
Imam Al-Ghazali ini sedang mengajarkan bahwa berbakti, anak yang berbakti itu kan anak yang melakukan sebuah perbuatan baik dengan sukarela. Sukarela dia, memang dia sadar. Munculnya karena cinta dan hormat sama orang tuanya. Gitu kira-kira. Jadi anak berbakti sama kedua orang tua, memang dia sukarela karena dia cinta dan hormat sama orang tuanya. Nah pertanyaannya, bagaimana membuat anak cinta kepada kita dan hormat? Nah, itu kan yang harus kita pupuk. Kita tidak melulu memastikan jawaban kita yang benar. Misalkan ada seorang ayah bekerja, ayah ini kan bekerja untuk kamu siang dan malam, gitu kan misalkan. Tapi pada titik tertentu akal anak nggak paham itu. Dia cuma paham ayah yang baik itu yang punya waktu ngobrol dengan dia, gitu. Punya waktu membacakan kisah dengan dia, tapi dia nggak punya waktu. Jadi masih terlalu jauh dia berpikir ayah saya siang malam kerja untuk dia, itu belum nyambung gitu. Mungkin nanti kalau usia-usia 18 tahun sudah mulai nyambung dia. Tapi kalau mau usia-usia bawah dia belum nyambung. Nah itu dipupuk terus, dia menganggap ayahnya tuh nggak dekat sama dia. Padahal dari sisi ayah sudah menganggap saya ini banting tulang untuk kamu, kan gak nyambung. Nah ketersambungan itu perlu dibangun, ya perlu dibangun. Maka orang tua harus memastikan bahwa perilakunya tidak justru membangkitkan atau menjadi sebab uququl walidain, durhaka kepada anak, ya, kepada anak. Nah, ini tadi sempat saya cerita tentang ada seorang bapak-bapak yang ngadu kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan pada saat itu beliau berposisi sebagai seorang Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin orang-orang beriman. Nah, jadi ayah ini dia ngadu, ya Amirul Mukminin, saya mau lapor, saya punya anak durhaka sama saya. Kira-kira anak ini saya apain sebelum saya salah langkah nih, gitu kan? Kata Sayyidina Umar sebagai pemimpin, ternyata pemimpin di masa lalu tuh ngurusin keluarga orang juga, Bu. Berat dulu ya berarti ya. Maka dia pun panggil anak itu. Anakmu panggil, saya mau nanya sama dia. Dipanggil anaknya, datang anaknya. Kemudian Sayyidina Umar nanya, wahai pemuda, betulkah laporan bapakmu ini bahwa engkau ini sudah durhaka sama bapakmu? Betul nggak itu? Kata anaknya, dia nggak jawab. Tapi anaknya bilang begini, ya Amirul Mukminin, tunjuki kepada saya ini sebagai anak itu haknya apa dari ayah? Apa hakku dari ayahku? Kata Sayyidina Umar gini, kamu sebagai anak dan siapapun anak yang punya orang tua, khususnya dari ayahnya, minimal dia punya 3 hak. 1, dia berhak mendapatkan ibu yang baik. Nah itu 1. Yang kedua, dia berhak mendapatkan nama yang baik. Dan yang ketiga, dia berhak mendapatkan pengajaran Al-Quran. Mendengarkan 3 jawaban hak anak dari orang tuanya itu, kemudian anak itu pun protes. Dia katakan, wahai Amirul Mukminin, sungguh dalam hidup saya tidak mendapatkan 3 hak itu dari ayah saya. Umar terkejut, maksudnya? Kata anak itu, 1, saya tidak dapat ibu yang baik. Maksudnya bagaimana? Ayah saya menikah dengan non-muslim, wanita majusi, cantik-cantik, tapi dia tidak belajar Islam, tidak masuk Islam. Jadi saya tumbuh dengan nilai-nilai, bukan dengan nilai-nilai Islam. Bapak saya sibuk, ibu saya tak ngerti nilai Islam. Maka itu saya tidak dapat hak itu. Yang kedua, saya tidak dapat nama yang baik. Nama yang baik itu, misalkan siapa namamu? Nama saya Mudah. Wah itu baik tuh, berarti hidupnya mudah, kan gitu. Gimana Pak Mudah, kabar pagi ini gimana kabarnya Pak Mudah? Mudah, alhamdulillah hidupnya. Nah gitu kan. Dulu itu ada seorang sahabat Nabi yang dia ketika ditanya siapa namamu, sedih. Sedih itu bahasa Arabnya huzn.
huzn, sedih. Kata Nabi, gantilah jadi Sahal. Ya kira-kira enggak diganti namanya. Mungkin kalau bahasa orang sekarang, susah ya Rasulullah, ini harus bubur putih bubur merah dulu ini. Ini nama dari nenek moyang. Susah, enggak diganti. Walhasil kata cucunya, ini hadis yang meriwayatkan cucunya nih. Sejak masa kakekku, ayahku, dan diriku, kami selalu berada dalam kesedihan. Ya wajar ya, kalau ditanya, Assalamualaikum Pak, sedih, apa kabar? Sedih, alhamdulillah. Jadi nama itu doa. Nama itu doa. Jadi kalau nama udah baik, misalkan namanya Muhammad, Masya Allah namanya Muhammad. Kadang-kadang nama Muhammad, anaknya demam. Dia tafsirin, kayaknya keberatan nama Ustaz. Gak usah Muhammad dah, Joko aja gitu. Ya tambah berat namanya Joko gitu kan. Jadi kalau nama Muhammad itu sudah nama yang terpuji, indah, bagus. Ya. Nah itu. Jadi akhirnya apa? Oh ya, baru pertama ya. Kedua kan. Nah yang ketiga, kata anak itu, ya Rasulullah, saya juga tidak pernah diajarin Quran sama bapak saya. Ya, sampai Al-Fatihah pun, kira-kira gitu kalau bahasa sekarang, aku bisa baca Al-Fatihah pun ngajinya sama guru di Lekar. Gak pernah bapak saya mentalkinkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca nak Ar-Rahmanir Rahim. Baca nak. Tak sempat bapaknya. Saking sibuknya cari apa itu? Sebutir berlian ya. Segenggam berlian. Sebutir aja udah mahal tuh Bu ya. Apalagi segenggam ya kan. Jadi akhirnya Sayyidina Umar kemudian pun nggak jadi marahin anak itu. Dia bilang begini, wahai bapak, Anda datang kepadaku mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau sudah lebih dahulu durhaka sebelum anakmu durhaka. Sejak saat itulah istilah durhaka itu bukan hanya anak yang durhaka, tapi ayah pun bisa durhaka. Sampai itulah mungkin jadi latar belakang kenapa ulama bukan saja menulis adab anak kepada orang tua, tapi juga adab orang tua kepada anak. Makanya dalam sebuah hadis ini banyak diangkat dalam kitab-kitab, tapi saya belum tahu ya riwayatnya. Dalam kajian hadis ini dhaif, lemah, tapi dianggaplah sebagai motivasi amal bagi kita semuanya, bahwa dalam hadis itu disebutkan rahimallahu walidaini a'ana waladahuma ala birrihi. Mudah-mudahan Allah merahmati kedua orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kedua orang tua yang dia membantu anak-anaknya untuk berbakti kepadanya. Ini menunjukkan bahwa anak yang berbakti itulah salah satu indikator kesuksesan pendidikan anak itu. Jadi sukses nggak Bu didik anak? Sukses Ustaz, anak saya udah jadi dokter, udah jadi, bukan itu nomor satu. Apa gunanya kalau jadi dokter tapi tak pernah sempat mengunjungin ibunya? Iya kan? Oh sibuk nih. Ya kalau apalagi jadi dokter udah sibuk terus kan? Ya, alhamdulillah anak saya udah jadi direktur di Amerika. Apalagi direktur di Amerika kapan ngunjungin ke kitanya? Ya, sampai ada seorang bapak ya, saya tak sebutkan namanya dan tempatnya atas nama kode etik ya. Jadi bapak ini sudah punya paru-paru tinggal setengah. Itu sampai meninggal pun anaknya masih di Amerika sana. Ya, jauh gitu. Jadi selama sakit itu ya adalah dia bayar bapak-bapak dari kampung sekitar komplek untuk kemudian nemenin dia. Ya, nemenin dia. Ya, kalau saya datang kalau ba'da subuh duduk sebentar, gimana Pak? Gitu. Tapi tak ada anaknya. Nah, nanti pas sudah wafat baru anaknya pulang gitu ya. Jadi ya bukan itu sebuah perbuatan dosa, tapi maksud saya kesuksesan nomor satu itu bukan pada jabatan-jabatan dulu. Kesuksesan nomor satu itu adalah bahwa anak kita itu minimal sering nelpon kita gitu. Kan ciri anak soleh itu harus terukur ya. Ya minimal dia sering nelpon kita. Apa kabarnya Bu?
Pak, udah makan belum? Meskipun dari Amerika sana, dia telepon gitu. Jadi adalah cerita, ini semua cerita benar semua nih Bu, ya kan? Bukan dongeng ini, ya kan? Ada seorang bapak-bapak di Kalibata, Kalibata ke arah Tebet, ya. Tebet lah jatuhnya ya, sebelum Tebet. Dia orang kaya, jadi dia bilang gini, Ustadz, saya ini kan tinggal di Tebet, saya punya anak, bukan di Amerika rumahnya, saya punya anak di Bintaro. Nah, dekatnya ya kan, Tebet sama Bintaro dekat kan, paling berapa, kalau hari Ahad tuh kan mungkin 30 menit udah nyampe mungkin. Jadi anak saya ini sibuk kali kerjanya, nggak pernah dia ke rumah saya. Saya tuh rindu sama anak saya. Saya tuh rindu sama anak saya. Kata si bapak nih, bukan ibunya gitu ya, bapaknya, saya rindu sama anak laki-laki saya. Tapi kan saya nggak mungkin bilang begitu sama dia gitu kan. Nah, mungkin dia nggak biasa. Maka dia bilang, saya pun pakai alasan cucu, ya kan, cucu alasan. Nah, maka dia bilang, nak, bawalah cucumu ke sini, kakek rindu nih sama cucu. Nah, dari situ saya sebagai anak tuh belajar. Oh, ternyata kalau orang tua bilang rindu karena cucu, dia bukan rindu sama cucu, dia rindu sama anaknya. Nah, kan kayak saya kan harus belajar itu kan. Oh, dia rindu sama kita, cuma dia ngomongnya cucu. Cuman karena ini anak mungkin meskipun sukses tapi IQ-nya di bawah 75 mungkin ya. Jadi anak ini bilang begini kepada orang tuanya, ayah, kita ketemu di Mall Bintaro aja ya jam 12 makan siang. Coba ya, ketemu di Mall Bintaro aja jam 12 makan siang. Kata si bapak ini, daripada tak ketemu, ayolah jabanin juga lah. Jam 12 ketemu di food court makan siang ya. Habis makan siang 1 jam, kata anaknya, ayah aku ada janji, kita pisah ya gitu. Jadi anaknya memisahkan diri di food court karena udah jam 1, karena dia ada janji lagi. Dari situ saya merenung-renung ya kan, luar biasa, anak-anak zaman sekarang sibuknya luar biasa ya, sibuknya luar biasa. Padahal orang tua nggak berharap banyak, cuman berharap datang saja gitu. Nah, makanya ini ibu-ibu yang hadir yang masih punya orang tua, itu sempatkan. Orang tua tuh nggak minta apa-apa kayaknya ya. Kalau anak saya kan belum besar-besar banget. Jadi kayaknya dia itu cuma minta waktu saja, minimal video call gitu. Jadi kalau kita ya misalkan ibu kita suka martabak, saya belajar nih ya. Misalkan ibu kita suka martabak, terus kita bilang, mak, aku mau ke rumah, aku bawain martabak ya. Kata ibunya apa? Nggak usah lah, udah sini aja main. Kira-kira kita percaya nggak dengan kata ibu kita? Ilmu yang saya peroleh, ini ilmu lapangan nih, nggak ada Al-Quran, nggak ada sunnah, nggak ada nih. Jadi ilmu di lapangan, orang tua kita sedang berbohong. Ya, sebenarnya dia suka martabak, tapi dia bilang enggak. Maka dari situ sikap saya sebagai anak, kalau ibu saya bilang nggak usah bawa, berarti saya harus bawa. Karena masalahnya di saya, kenapa saya harus nanya? Kan kalau saya mau bawa aja, nggak dimakan urusan ibu saya, nanti masukin ke kulkas kayak gitu kan. Kenapa saya harus nanya? Mungkin waktu itu IQ saya masih 75 gitu. Tapi kan IQ bisa naik lama-lama, itulah pentingnya ngaji. Kalau ngaji itu IQ bisa naik insya Allah. Ya, sama pertanyaan, karena saya orang tua kan di Medan ya kan. Jangan kita tanya, mak, Lebaran besok aku pulang nggak ya? Apa jawabannya coba? Nggak usah lah, kalian udah punya anak banyak ya kan, ngumpul-ngumpul buat sekolah anak, kan begitu kira-kira. Itu bohong apa jujur itu? Bohong. Jadi saya mah nggak pernah percaya. Kalau udah usia orang tua 60 ke atas, nggak usah dipercaya orang tua kita ya. Jadi pokoknya kalau dia bilang A, berarti itu B. Kira-kira itu. Kalau A berarti B. Jadi kalau dia bilang Lebaran jangan pulang lah, oh berarti itu harus pulang. Bahkan pulangnya jangan pas Lebaran, pulangnya kalau bisa 3 bulan sekali gitu. Ya, dulu bapak saya itu sempat ngingetin salah satu saudara beliau, ya saudara jauh beliau,
yang orang tuanya itu sudah umur 70. Tapi anaknya ini pulangnya bukan sebulan, bukan 3 bulan sekali, bukan 3 tahun sekali. Jadi dipanggil sama bapak saya kan, sini, bapak kamu udah umur 70, kalau berarti kamu nengoknya nanti umur 73, habis itu 76, habis itu 79. Nggak boleh begini, kata dia. Kalau udah 70 tiap tahun kau pulang. Sampai digituin tuh sama bapak saya katanya. Nah, jadi ini ya itu namanya IQ tadi Bu ya, karena makanannya sehat dulu ya kan. Nah, jadi IQ itu penting. Nah, jadi nomor 1 adalah kita belajar untuk jadi orang tua terbaik. Caranya gimana? Bantu anak-anak kita berbakti kepada kita. Bantu. Makanya coba di dalam Quran ada doa bunyinya Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa siapa itu? Doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Gimana Bu? Hafal nggak doanya? Pernah baca nggak doanya? Benar. Doanya kayak tadi. Rabbana gfirli, coba. Wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Oh, itu jadikan doa pertama Bu dalam sholat kita. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Ya, doanya Ibrahim. Nah, ayat itu mendorong kita untuk mendidik anak kita, biasakan doa sejak SD, SMP, kan begitu. Karena kembali kepada cerita tadi yang saya suka ngumpulin anak-anak, entah anak siapa itu, habis sholat saya panggil sini, yuk ngumpul-ngumpul, kita zikir dulu. Habis zikir saya suruh doa. Doa pertama, doain kedua orang tua. Ada anak kelas 2 SMP, kelas 1 SMP, sekolahnya di sekolah Islam. Ternyata saya temukan kasus-kasus anak yang tidak tahu doa kedua orang tua. Udah kelas 2 SMP loh Bu, udah kelas 1 SMP, sudah kelas 6 SD. Ini ada beberapa anak yang saya uji itu. Nggak bisa itu lupa gitu, lupa. Nah, pertanda dulu ketika kelas 2 SD mungkin pernah diajarin, tapi setelah itu dia ke masjid nggak pernah dimutabaah. Habis sholat itu langsung kabur apa zikir dulu. Terus bertahun-tahun meskipun anak kita rajin ke masjid tapi nggak pernah berzikir. Nah, itu namanya musibah. Maka sesekali nenek-nenek kepada cucunya, ibu-ibu kepada anaknya, coba di murojaah. Karena nanti yang akan kita murojaah kepada anak-anak kita itu bukan hanya doa saja. Nanti lebih advance lagi gimana cara ngitung ilmu waris. Itu harus kita ajarin. Bagaimana cara memimpin sholat jenazah, harus kita ajarin. Jangan sampai kita wafat, anaknya nggak ada yang berani mimpin. Bukan nggak mau, nggak berani karena nggak tahu caranya. Berarti kita tidak sedang membantu anak kita untuk berbakti kepada kita. Ada juga sebuah kisah di sebuah tempat lah, saya tak sebutkan namanya atas nama kode etik tadi ya kan. Jadi orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal. Saya paslah ke tempat itu, saya jauh tuh tempatnya ke tempat itu. Pas lagi saya ada di situ. Nah, saya dekat sama keluarga ini. Jadi saya bilang lah, ya sudah nanti anaknya jadi imam. Saya bilang, wah anaknya nggak ada yang bisa Ustaz. Ya udah bapak aja, karena dia menantu, bapak aja menantu. Ya siap. Begitu jam sholat, tak ada mereka di masjid. Mananya? Orang udah pada ramai kan? Ini mereka kemana ini ya kan? Ya, akhirnya saya yang pendatang baru datang saja. Akhirnya saya jadi imam. Habis itu saya cari, mana Pak tadi? Sakit perut Ustaz, sakit perut. Sakit perut ya. Nah, itu pertanda ya wallahualam mungkin sakit perut beneran gitu kan. Ya, tapi pas mau sholat nggak ada, ya anak yang nggak ada, menantunya nggak ada. Nah, tentu kita berharap tidak seperti itu. Ada lagi kejadian di kota Depok ini, sekitar 8 tahun atau 10 tahun yang lalu. Ada anak itu pegangannya handphone dulu. Pas bapaknya meninggal, orang pada baca Yasin,
dia baca handphone, ya kan? Handphone, dia main game. Besoknya pas sholat jenazah, main handphone juga. Pas mau dikuburkan, main handphone juga. Akhirnya Pak RT apa Pak RW waktu itu ya, marah dia, kau turun dulu sini. Bapak mau dikuburin masih handphone aja kau pegang. Yang salah siapa sih ini sebenarnya? Yang salah orang tuanya. Kok ngasih handphone? Handphone itu baru dikasih nanti kalau udah SMA. Itu pun kalau anaknya sudah siap untuk jualan di TikTok. Kalau dia nggak jualan di TikTok, cuman scroll-scroll dia beli barang. Ya, tapi kalau dia mau jualan di TikTok, belikan dia handphone terbaik. Nih, aku belikan handphone terbaik, aku jadi investor, bagi hasil sama bapak nanti. Begitu. Jangan belikan handphone biasa-biasa, nanti produknya jelek. Jadi investor, nanti SMA. Ini kadang-kadang masih TK udah dibelikan handphone, SD udah masih dibelikan handphone, gitu kan? Jadilah dia masih TK udah menor-menor, ya kan? SMP dia sudah joget-joget, ya, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang musibah itu datang dari diri kita sendiri. Makanya ketika saya buat sekolah adab itu, syaratnya satu, orang tua itu tidak memberikan handphone kepada anaknya di usia SD. Ya, itu syarat masuk sekolah adab. Kenapa? Gara-gara nanti orang tua mengasih handphone kepada anak, kan anak itu nanti jadi punya cerita game kan biasanya. Ceritalah dia sama teman sekelasnya nggak dikasih handphone, jadi racun nggak? Jadi racun. Akhirnya target saya melahirkan anak yang hafal 30 juz Quran di usia SD terganggu karena ulah satu orang tua yang ngasih handphone kepada anaknya. Ya mendingan orang tersebut tidak ada di sekolah. Nah, begitu itu kalau saya targetnya. Jadi itu ada kaidahnya, kaidah dalam agama, kaidah fikih ya. Menutup pintu mudorot didahulukan daripada melaksanakan kebaikan. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi itu rumus ya, yang pertama. Kita masih yang pertama nih ya, belum lewat dia. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, apa adab orang tua kepada anak? Wala yukallifuhum minal birri fauqa taqatihim. Janganlah orang tua membebani anak-anak mereka dalam kebaikan di luar kesanggupan mereka. Wah, ini berarti orang tua harus jeli. Ini di dalam kesanggupan apa di luar kesanggupan? Nah, ini penting. Dan ini nggak boleh pakai perasaan, pakai ilmu. Kalau pakai perasaan, ya ada orang pakai perasaan. Saya mendidik anak hafal 30 juz usia SD dengan bahagia saja. Orang tua kadang bilang, Ustadz, gak usah 30 juz Ustadz, 7 juz aja gitu. Padahal anaknya sedang bahagia, anaknya semangat. Orang tuanya yang kemudian merasa berat, ada kadang-kadang ya. Artinya kita harus jeli. Bagaimana kita tahu anak itu terbebani atau tidak? Gampang, ajak anak itu dialog. Bahagiakah dia, senyumkah dia, kan gitu. Bahkan kadang-kadang ada beban yang perlu kita berikan kepada anak-anak tertentu yang memang mungkin dia punya potensi. Contoh kalau ibu-ibu lihat pendidikan di anak-anak Shaolin sana, kan, anak-anak Shaolin, kungfu itu kan dari kecil dia udah dididik berat tuh. Tapi itu jari dia udah bisa buat push up. Jari dia bisa memberikan tanda kepada kayu tuh, digini bisa kayu. Kalau kita gini patahnya bu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dari kecil. Atau ininya jadi keras di sini. Atau ini pukul terus, latihan dari kecil, keras dia. Atau dia bisa lompat karena dilatih dari kecil. Nah, itu semua kan pembebanan sebenarnya. Tapi perlu jeli. Apakah ini akan jadi musibah bagi anak kita atau tidak? Itu yang namanya butuh ilmu gitu. Tapi prinsip dasarnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan membebani anak di luar kesanggupan kita. Artinya apa? Satu, jangan melebihi kapasitas usia dia. Contoh, sekarang banyak anak-anak TK udah diajarin calistung, membaca, menulis,
berhitung. Pertanyaannya, pemerintah membolehkan nggak? Boleh nggak pemerintah? Ada yang pengawas, ibu pengawas di sini ada? Boleh nggak ibu-ibu? Undang-undangnya melarang TK ngajarin calistung. Undang-undangnya melarang. Calistung itu membaca, itu pendidikan dasar, bukan pendidikan pradasar. Membaca, menulis, berhitung itu pendidikan dasar. Kalau ditanya kepada TK, kenapa Bu ngajarin calistung? Biasanya jawabannya bukan ilmu, tapi jawabannya apa? Ibu-ibu yang mau, Ustaz. Ibu-ibu minta, kalau enggak dia nggak mau nyekolah di TK kita. Berarti yang pakar pendidikan si pemilik TK apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau kita membuat sekolah, kitanya yang harus belajar ilmu. Ibu-ibunya kita didik gitu. Karena orang yang tidak belajar pendidikan pengennya cepat. Padahal pendidikan itu bukan cepet-cepetan, tapi tepat atau tidak gitu. Paham sampai sini ya? Terus Ustadz kalau, alasan kedua ada lagi. Kenapa TK ini mengajarkan calistung? Ya Ustadz, soalnya untuk masuk SD syaratnya ujiannya harus calistung Ustadz. SD-nya masalah lagi gitu. Kenapa begitu? Karena guru SD-nya pada males ngajarin calistung, pengen mudah, anak yang udah pinter bisa baca, bisa tulis, berhitung. Padahal guru-gurunya udah tersertifikasi gitu ya. Tersertifikasi ngajarin baca, tapi nggak mau ngajarin baca. Mendingan sertifikasinya dicabut lagi gitu. Nah ini Bu. Nah, di dalam di dalam penelitian terbaru para psikolog muslim ya, di dalam penelitian terbaru psikolog muslim disebutkan bahwa anak yang diajarkan calistung di usia TK, ini kata psikolog muslim Bu, penelitiannya banyak. Saya kira tadi yang namanya masalah calistung itu saya kira tadinya cuman masalah sedikit. Terus setelah saya teliti, karena saya sedang buat tulisan, ternyata masalahnya lebih berat dibandingkan yang saya pikirkan. Mengajarkan calistung kepada anak yang belum cukup umur. Ya, karena usia dini itu sebenarnya fokusnya ada pada apa? Satu, sensorik, motorik, kinestetik, speech, good speech. Dia bisa berkata-kata baik dan bisa memahami kata-kata baik. Kemudian kemandirian, kemudian fokus, dan kemudian jangan lupa istinja. Jadi mereka jadi ini nih justru nggak diperhatikan. Nah, kata para psikolog, bahaya pertama dari mengajarkan calistung kepada anak usia dini adalah anak itu lebih cepat balik padahal belum akil, karena akalnya sudah didorong untuk memikirkan sesuatu yang konkret padahal dia masih berpikir abstrak. Masih ingat sekitar 4 bulan yang lalu ada anak SD usia 8 tahun sudah memperkosa anak TK 4 orang. Ada kan beritanya? Nah, itu kami diskusikan Bu di grup kita, ada grup namanya Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga, isinya para guru besar. Ada Profesor Ois, Profesor Fasli Jalal, macam-macam itu ngobrol di sana. Jadi saya tanya, kok bisa usia 8 tahun ereksi? Ya kan? Berarti bisa memperkosa, berarti dia ereksi toh? Kok bisa? Kata seseorang pakar psikolog, dia bilang, justru itu sesuai prediksi saya, ke depan anak itu bisa balik bahkan usia 7 tahun. Penyebabnya apa balik bisa lebih cepat seperti ini? Satu tadi calistung. Yang kedua adalah makanan 5P. Pengawet, pewarna, perasa, pemanis. Kan kita kadang suka ngasih anak kita mie instan, cireng, cilok, dan koleganya gitu ya. Kemudian sosis, ya, burger, ya kan? Terus minumnya bukan
susu manis apa itu? SMJ apa? Susu. Nah itulah, itu kan SKM, itu kan bukan susu. Ya, semua udah sepakat loh. Makanya nggak boleh lagi dibilang susu toh. Jadi ahli gizi, ahli kesehatan sudah bersepakat dalam workshop sekitar tahun lalu, tidak boleh itu disebut susu. Karena bukan susu. Bukan susu dia. Dia gula. Satu. Itu dua. Nugget. Juga nugget yang tidak diolah dengan. Nah, yang ketiga kata psikolog ini penyebabnya apa? Gadget. Gadget 3. Jadi gadget, 5P dan calistung. Nah, ini yang bicara bukan saya, para peneliti. Nah, jadi pemerintah sudah benar melarang calistung di usia dini. Sabar, makanya kami di sekolah ada Bapak Ibu, itu ngajarin bacalah itu mudah. Semester 1 aja, semester 1 kelas 1, 6 bulan, bukunya namanya Bacalah, selesai anak bisa baca. Ya, bisa baca. Pas ujian masuk tak ada, di tes calistung tak ada. Yang penting yang tadi saya sebutin 7 tadi itu yang harus dibantu oleh ibu-ibu yang punya TK. Bantu anak-anak kita untuk 7 hal tadi. Nah, yang kedua, anak-anak kami di sekolah adab itu belum boleh baca Quran, Bu, kecuali sudah lulus tahsin. Usmani 1, 2, dan 3 itu di 3 semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Jadi baru baca Al-Quran itu di semester 4 mereka. Tapi di kelas 1 mereka sudah hafal juz 30. Ngafalnya gimana dong? Ditalkin. Makanya syarat jadi guru SD bagi saya, meskipun dia tidak lulusan S1 pendidikan, nomor 1 dia lulus tahsin. Karena pelajaran dasar itu pelajaran Quran, lafaz. Kalau anak dididik dengan lisan yang salah, memperbaikinya lebih susah. Daripada disuruh menghafal yang bacaannya kurang pas, mendingan jangan ngafal dulu, kira-kira begitu. Nah, itu namanya tahsin dulu. Nah, itu yang disebut jangan melebihi kapasitas usia. Yang kedua, jangan melebihi kapasitas fisik atau emosional. Jangan melebihi kapasitas fisik atau emosional. Artinya apa? Kekuatan fisiknya diukur, nih mampu nggak nih? Gitu. Saya kalau memberikan hukuman kepada anak ataupun murid, salah satunya bisa jadi push up. Nah, pertanyaan saya, push up bagi anak SD usia kelas 4 bagus nggak? Bagus nggak? Push up, push up. Bagus nggak? Push up, push up. Nah, kalau yang anak pelajari, nanti saya akan cari artikelnya kalau ada yang tidak bagus. Push up itu bagus membentuk tubuh, membentuk otot. Anak kita tuh kuat, ototnya kuat. Yang masalah nanti berapa jumlahnya. Kalau anak itu katakan disuruh push up 50 kali, itu namanya zolim sama anak. Tapi kalau 3 kali, misalkan gitu kan, 3 kali, itu lama-lama tubuh anak kita sehat, kuat. Nah, itu satu contoh saja, teknisnya nggak harus push up. Tapi intinya hukuman itu harus dirancang sesuatu yang memang menyehatkan tubuhnya, tidak merusak tubuhnya. Nah, itu kan ilmu mudah dicari sekarang, ya kan? Itu tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bisa diteliti sesuai kata pakar nanti, pakar-pakar kesehatan. Hukuman menjemur anak di jam 12 siang, bagus nggak? Hukuman menjemur anak di jam 8.30 bagus nggak? Paham maksudnya ya? Jadi kalau Bapak Ibu termasuk mazhabnya cahaya matahari yang paling bagus jam 8.30, kemudian Ibu pengen menghukum dengan menjemur di tengah matahari, ya 8.30 itu menjemur. Itu sebenarnya bukan menjemur, menyuruh anak jemuran supaya vitamin D-nya kuat. Artinya tanpa memberikan hukuman pun sebenarnya ibu-ibu pun sampai hari ini harus berjemur 8.30. Iya kan? Makanya 8.30 jangan nyalain AC di dalam rumah. Keluar sambil nyapu-nyapu, sambil ngobrol. Jam 12 boleh pasang AC. Kenapa jam 12 pasang AC? Karena jam 11 sampai jam 12 muslimah dan muslim itu paling bagus qailulah. Apa itu? Tidur siang. Maka anak-anak kita pun jam 11 didik dia untuk tidur siang.
Nah, kami di sekolah adab jam 11.15 sampai jam 12, gurunya, muridnya tidur siang. 45 menit tidur siang. Nah, itu. Jadi semuanya tidak boleh melebihi kapasitas fisik, kapasitas emosional, ada ukurannya, tidak dengan perasaan. Berikutnya yang ketiga, jangan sampai membuat sebuah ketaatan itu terasa pahit. Akhirnya anak itu merasa benci sama agama, gitu, jemu sama agama. Jangan. Nah, makanya perlu dirubah mindset. Kalau dalam bab hukuman ya, kita tidak sedang menghukum anak, kita sedang meminta anak yang sudah sadar bahwa dia salah untuk membayar kesalahannya dengan kebaikan. Maka yang dia sedang lakukan bukan hukuman, tapi kebaikan untuk membayar kesalahan. Nah, itu merujuk pada hadis Nabi, wa atbi'is sayyi'ah alhasanata tamhuha. Ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Ibu-ibu, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu semuanya? Ah, itu penting, ya kan? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya akan batasi soalnya sampai jam 10 nih. Ya, jadi kalau ada pertanyaan kita manfaatkan. Nanti materi kita bisa lanjutkan insyaallah pada waktu berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mendengarkan Pak Ustaz bagaimana orang tua terhadap anaknya, tapi kenyataan sekarang saya punya anak laki-laki, kemudian anak saya sudah punya anak lagi, bahkan sudah selesai S1-nya. Sama sekali Pak, tidak ada bahasa yang enak. Bertemu dengan ibu saja tak pernah tanya. Kalau ditanya, hanya jawabnya cukup 1, 2, tidak ada lagi. Ditanya oleh siapa? Anak ayahnya. Si Anak itu. anaknya, cucunya, oke ya. Nah, saya sudah memberitahu kepada anak saya, bagaimanapun rubahnya kamu yang terlibat terhadap anak kamu itu, supaya seimbang dan kamu jangan sakit hati, karena dia merasa bahwa anak saya itu sakit hati kalau tidak ditegur oleh anaknya. Bahkan kalau mau nanya apa tidak pernah Pak di dalam rumah tangga itu berkomunikasi ataupun apa. Saya juga agak heran, karena saya dulu didik anak saya karena saya anak orang jadul itu, sehingga terhadap anak-anak kita yang sekarang menjadi anak saya lagi itu jujur sama sekali Pak, berbeda sekali dengan kita didikan dulu. Saya berpikir begini, sekarang kembali lagi Pak, HP itu menjadikan kalau saya menjadikan setan. Apa sebab? Setan gepeng namanya, Bu. Setan gepeng. Sebab di situ semua akan ada. Kalau tinggal buka, apalagi sudah dewasa dia tahu situs apa namanya yang porno dan sebagainya sudah ada di situ semua. Saya merasa sendiri. Saya hanya tinggal berdoa saja bagaimana supaya anak-anak kita jangan berlalu seperti ini. Susah Pak kita merubahnya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu? Sudah plong ya? Sudah plong ya? Baik, silakan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya alhamdulillah belum Dikaruniai anak. Sudah menikah berapa tahun? Oh iya. Ibu-ibu ada jodoh? Nah, ini kita harus ta'awun alal birri wat taqwa. Insyaallah. Alhamdulillah saya saat ini diamanahkan untuk merawat dan menjaga keponakan saya. Masya Allah. Karena orang tuanya sedang sakit berat dan saat ini sedang ada di luar kota. Bagaimana supaya anak ini tidak merasa kosong? Saya mau juga ikut membantu pendidik atau bagaimana ya Ustaz, karena memang saat ini semua tanggung jawab
mungkin beralih saya mulai dari sekolah, pendidikannya, terus kemudian yang lainnya gitu ya Ustaz. Nah, karena kondisinya orang ini kan jauh Ustaz, ini keduanya itu sudah di luar kota. Bagaimana supaya anak ini juga merasa tidak kosong, saya juga tidak melebihi kapasitas saya sebagai orang tuanya, karena saya mendidiknya sendiri, terus kemudian saya juga harus merawat orang tua saya juga yang sakit, gitu Ustaz. Ibunya harus seperti apa Ustaz? Ya. Ibu yang sakit ibunya. Ayahnya. Ibunya? Ibunya merawat ayahnya. Oh, ibunya merawat ayahnya di tempat yang lain. Di luar kota. Luar kota. Iya. Sementara anak-anak masih sekolah. Iya. 2 orang sama saya, dan saya harus juga merawat orang tua saya yang sakit. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Oke, kita jawab dulu ya. Jawab dulu ya Bu ya, yang 2 ya nanti. Oh, seiring sejalan ya Bu ya. Boleh, silakan. Seiring dan sejalan. Saya juga punya anak. Mungkin saya juga termasuk bukan di sini kita tahu cara orang tua kita yang beradab mengajar anak kita alhamdulillah. Nah sekarang kita punya cucu. Nah cucu jadi orang tuanya karena biasanya satu sesuai dengan anak yang kita ajarkan, tapi anaknya dia juga mengajar kayak itu. Tapi sementara pihak ya mengenang ini biar ini bapak seolah bekerja sendiri. Nah saya kan melihat kan yang terlalu keras ke anak tadi ya nanti sama neneknya dibiarin, sama neneknya dimanjain, jadi berbeda ya. Jadi anak kita didikannya didikan kita, nah, kalau itu agak lepas gitu. Jadi saya juga suka jadi bagaimana saya menghadapinya pada anak saya supaya yang terlalu keras itu bagaimana terima kasih jalan. Karena anak sekarang ya kan inilah anak sesuai dengan masanya apa? Zamannya. Dengan zamannya apa? Zaman sekarang itu terlalu longgar terhadap anak sekarang yang kita yang dulu agak sedikit sekarang longgar. Baik, terima kasih. Yang pertama, Ibu, rumah yang di dalam tak ada dialog, rumah itu seperti kuburan. Dan Nabi pernah bersabda, la taj'al buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Minimal di dalamnya ada pembacaan surat Al-Baqarah bareng-bareng. Minimal di dalamnya ada tahajud berjamaah. Jadi baca Quran Al-Baqarah bareng-bareng, tahajud berjamaah. Itu kan kadang-kadang kalau direnungkan, itulah bimbingan agama paling minimal supaya rumah itu ramai gitu. Iya kan? Dan supaya dipaksa seisi rumah ngumpul. Gitu kan? Kemudian ada makan siang, makan pagi, makan malam. Itu kita itu adabnya makannya bareng, ngumpul, bukan makan di kamar masing-masing, gitu kan? Jadi saya kira pertama perlu pemimpin keluarga, yaitu si bapaknya itu, untuk membuat budaya pendidikan bersama istrinya. Karena kata kuncinya ada di suami sama istri. Ya. Saya pernah saya kan setiap tahun menyelenggarakan namanya Jambore Keluarga Quran, Bu. Itu ada di YouTube, cari aja Jambore Keluarga Quran. Nah, pada Jambore Keluarga Quran yang ke-6, itu kurikulum yang saya buat adalah salah satunya suami ngobrol sama istri, Bu. Ini yang saya desain ngajak ngobrol ini sebenarnya suami-suami yang dan istri-istri yang secara zahir udah kelihatan soleh sebenarnya. Dilihat dari aktivitas keislamannya dan seterusnya. Tapi fakta menunjukkan 50% kurang lebih dari peserta yang saya kondisikan saling dialog itu ternyata nggak pernah dialog. Akhirnya ibu-ibunya bilang kepada saya, makasih Ustaz, saya jadi tahu maunya suami saya apa. Selama ini saya tidak tahu. Jadi sebelum kita bicara kepada cucu, kita kuatkan dulu suami sama istri. Minta mereka untuk ngopi bersama, membahas visi keluarga, misi keluarga, dan program kerja keluarga. Itu yang pertama. Nah yang kedua, orang tua yang sudah punya visi, dia akan tahu bagaimana mendidik anak yang sebenarnya. Contoh,
Kalau ada anak ditanya sesuatu jawabannya satu kata, itu berarti anak itu punya masalah. Dan itu bukan hanya di rumah, di sekolah juga begitu. Bapak ibu yang guru, baik guru TK, guru SD atau apapun, kalau kita punya murid-murid jawabannya satu kata, itu nggak boleh kita biarkan. Kita bantu dia untuk menjawab satu paragraf, bahkan bukan satu kalimat. Satu kalimat itu kan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau bisa dia jawabnya dengan paragraf. Kenapa anak jawab satu kata? Karena memang dia tidak biasa bicara di dalam rumah, atau dia bicara tapi nggak nyaman. Nggak nyaman tuh kenapa? Orang tuanya kalau diajak bicara matanya tidak melihat anaknya, atau kalau lagi bicara yang salah sedikit langsung dimarahin. Jadi dia nggak nyaman bicara sama anaknya. Mungkin ini penyebab-penyebab yang sering terjadi. Nah, yang ketiga adalah jelas namanya tadi setan gepeng. Setan gepeng itu masalah besar Bu hari ini. Dan apakah kita harus kalah? Ustadz, sekitar kita kan pada ngasih, masa kita nggak ngasih sendiri gitu kan? Ya biarkan masing-masing keluarga dengan masalah dia di masa depan. Tapi keluarga kita tidak punya masalah itu. Kita mulai dari keluarga kita. Makanya larangan handphone tadi itu sudah sekarang ini ya, sudah jadi kebijakan internasional Bapak Ibu. Bahkan kebijakan negara di Selandia Baru, di Belanda, Amerika, itu yang namanya handphone sudah sangat-sangat ketat sekali, gitu ya. Di Indonesia masih lepas. Bahkan kadang-kadang pelajaran TK SD pun harus pakai handphone. Nah, ini karena kita namanya negara berkembang Bu. Yang maju udah maju, kita lagi menuju maju. Jadi masih ini. Padahal harusnya kita langsung copy paste dari negara maju tuh harusnya. Yang kedua, saya jawab kepada ibu. Pertama, bersyukurlah kepada Allah karena selalu diberikan ujian yang terlihat berat. Bersyukur dulu. Karena man yuridillahu bi khaira yusib min. Siapa ibu-ibu yang derajatnya pengen dinaikkan Allah, dia diuji dulu oleh Allah. Jadi ujian itu cara Allah untuk meningkatkan derajat kita. Hikmahnya belakangan. Mungkin hikmahnya supaya ibu lebih disiapkan menjadi seorang ibu yang baik nanti pada masanya. Jadi nggak belajar lagi, belajarnya sekarang, gitu kan? Tapi yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji kita dengan ujian yang tidak biasa, kecuali kita pasti sanggup memikulnya. Nggak mungkin Allah menguji kita dengan ujian yang kita nggak sanggup. Itu dulu, itu iman itu. Ya, itu iman. Jadi beban tinggi itu yakinlah kita mampu melaluinya. Tapi memang beban berat jangan dipikul sendiri. Ya, sering-sering berbagi ya dalam komunitas-komunitas itu akan membuat lebih ringan. Minimal kalau tak ada solusi lebih plong, kan gitu. Nah, yang kedua, ketika kita mendidik seseorang, mau ponakan kita, atau misalkan saya ngelola pondok pesantren, atau saya ngelola sekolah adab, atau ada anak nitip di rumah saya, standarnya adalah standar pendidik. Karena pada saat itu berarti posisi kita sudah menjadi wali murid, wali anak. Jadi ketika walinya sedang tidak bisa melakukan tugasnya, posisi kita jadi wali. Nah, standar wali itu standarnya seperti orang tua. Ini yang harus disampaikan dulu kepada anak. Nah, kamu sekarang walinya kakak. Nah, kalau ponakan kakak berarti kan? Bude, tante. Jadi tante anggap sebagai ibumu saat ini. Jadi tante pun standarnya standar seorang ibu. Standarnya tante tanya sama Allah. Tante belajar dari Rasulullah. Begini cara. Itu sumber-sumber cara. Sampaikan aja secara transparan. Supaya anak-anak itu ngerti. Oh, ini bukan egonya si tante. Ini semuanya nyambung. Dia mau dapat tante yang manapun selama tantenya soleha, standarnya pasti begini. Sama ketika dia di sekolah Islam yang bagus, dimanapun standarnya harusnya begini. Gitu. Jadi Nabi SAW dulu nggak dididik sama bapaknya, dididik sama kakeknya Abdul Muthalib, dididik sama pamannya Abu Thalib, sama standarnya, sama standarnya. Makanya dulu kakeknya Abdul Muthalib nggak pernah ngasih Nabi main handphone, nggak pernah. Ya.
nggak pernah ya. Jadi begitu kokoh, luar biasa ya. Jadi ikutilah sunnah Nabi ya. Jadi itu yang pertama. Jadi gitu Bu ya, insya Allah nikmati proses ini, ada kebaikan besar di balik semua rencana Allah ini, gitu ya. Berikutnya yang tadi sudah punya anak, ayah bekerja sendiri. Oh gini, ayah sudah mulai mendidik seperti standar ibunya, tapi istrinya mendidik dengan cara ibunya juga, ibu yang sama, kira-kira gitu kan. Jadi memang persoalan kita ini Bu adalah ayah bunda yang tidak siap jadi ayah bunda. Maksudnya apa? Enggak disiapkan punya ilmu. Ya termasuk saya dan seterusnya, kita ini kan tiba-tiba belajarnya ketika udah punya anak gitu. Makanya saya itu punya cita-cita, sekarang kita udah buat SMP ya. Saya ingin nanti di usia SMA itu ketahanan keluarga itu tersertifikasi. Artinya anak-anak SMA itu lulus dengan sertifikat dia sudah punya kompetensi berkeluarga. Ya, dia sudah siap jadi istri, jadi calon istri, jadi calon ibu, sudah bisa ngurus bayi. Itu pelajaran di mana? Ya di SMA. Masa dia mau belajar di ilmu komputer UI? Kan nggak ada pelajaran itu, ya kan? Di mana dia belajar? Di SMA, di MMA, di SMK harus ada pelajaran itu. Kalau nggak, negara ini nggak punya tanggung jawab untuk mendidik generasinya bisa gendong anak, bisa masak, gitu. Ya. Kami di sekolah Bu, di SMP ya, setiap hari makan siang tuh bukan catering, anak-anak masak, menunya sudah kita buatin. Jadi mereka tuh belajar masak setiap hari gitu. Kan itu ilmu sebenarnya. Nah, maka ketika kita melihat antara anak kita yang laki-laki sama menantu kita, ini kan sama-sama anak kita nih. Mereka kemudian sepertinya berbeda pendapat. Itu artinya mereka harus duduk ngopi bareng. Mumpung yang anak laki-lakinya anak kita, perintahkan Bu, kamu ajak istrimu ngopi bareng, berdua. Kamu bicara sebagai pendidik, kamu kepala sekolahnya, istri kamu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, gitu kan. Ngobrol berdua, buat visi keluarga. Buat visi keluarga. Nah, kalau nenek itu dewan pengawas namanya, ya. Dewan pengawas. Jadi buat, ya, biar mereka berdua membuat satu kurikulum. Nanti kita kasih masukan sebagai pengawas. Kalau anak kita setuju, oke, alhamdulillah, terapkan minimal berdua. Nggak boleh bapak sama ibu berbeda di depan anak, itu nggak boleh. Itu teori dasar. Bahkan ibu kalau melihat ayah salah marah tapi salah gitu, itu ibu nggak boleh ngingetin ayahnya di depan anak, nggak boleh. Panggil ayahnya, Bi, kamu salah, dia itu nggak salah gini. Nah itu di belakang layar, di depan harus sama. Supaya apa? Supaya anak nggak bingung, kok kepala sekolah sama wakil kepala sekolah beda nih. Saya ikut yang mudah. Nggak boleh begitu. Jadi dewan pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah ini sama standarnya. Makanya saya mewajibkan semua orang tua yang di sekolah kami itu wajib ikut sekolah adab untuk orang tua, Bapak Ibu. Ibu-ibu juga boleh hadir setiap pekan kedua di Masjid Nurul Salam jam 6.45 hadir Bu, itu terbuka buat umum. Ya, setiap pekan kedua saya selenggarakan sekolah adab untuk orang tua. Peserta wajibnya orang tua kami 100% wajib, bapak ibunya umum boleh. Tapi kalau pekan ini mungkin karena ada Palestina ya. Palestina mungkin kami sedang dialog, mungkin orang tua mungkin nanti kita semuanya mau bukan mau ke Palestina, ke Monas ya, ke Monas. Tapi kalau nggak jadi pengajian tetap ada. Tapi bulan depan insya Allah ada lagi. Pekan kedua jam 6 hadir Bu. Atau ibu punya anak-anak ya yang sudah menikah, hadirkan. Kita belajar. Jadi lulus dari sekolah adab itu saya meluluskan orang tua yang sudah mengikuti 62 materi kajian parenting. Saya kasih sertifikat. Maka yang saya luluskan bapaknya, ibunya, bukan anaknya. Anaknya mah perayaan aja. Perayaan sudah selesai 30 juz gitu, bapak ibunya. Jadi maksud saya adalah mari kita siapkan generasi ayah bunda yang siap jadi pendidik. Itu paling penting. Bukan sekedar ngasih makan, ngasih gaji,
ngasih nafkah. Maka Nabi SAW dulu bersabda, wahai ayah, engkau belum menjadi ayah yang baik hanya karena engkau ngasih nafkah sebelum engkau memberikan adab yang baik kepada anak-anakmu. Baik ibu-ibu semuanya, pukul 10:08 waktu Indonesia Barat, dan gurunda tercinta Al-Ustaz Al-Mukarram Abdullah Haidir telah hadir di depan kita semuanya. Saya baru menyampaikan 2 adab. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya saya akan lanjutkan. Fa insya Allah saya tutup slide saya dengan 1 kompetensi penting, baik buat nenek-neneknya maupun buat anaknya, yaitu apa? Zid min kudratika ayyuhal walad. Tingkatkan kompetensimu wahai orang tua. Karena kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Tadi saya sebutkan banyak kompetensi orang tua yang harus dibangun. Salah satunya wajib lulus tahsin dasar dan tahsin lanjutan. Ya kan? Makanya tadi ingat saya sampaikan, saya cari guru sekolah adab nomor 1 bukan S1 pendidikan, bukan. Yang lisannya sudah bagus, fasahatul lisan. Karena saya sangat bergantung sama lisan si guru nomor 1 itu. Mau dia pintar matematika kek, kalau baca Qurannya nggak bagus, nggak bisa untuk sekolah dasar loh. Karena dasar itu adalah bacaan Quran. Nah sama kita semuanya, targetkan lulus tahsin dasar, tahsin lanjutan. Tapi Ustadz umur saya sekarang 40 tahun. Nggak apa-apa. Nabi kan baru belajar baca Quran umur berapa? 40 tahun. Makanya ibu-ibu kalau belajar Quran umur 40 tahun, ikut sunnah Nabi SAW. Semangat ya, jangan merasa sudah senior gitu. Nabi semangat umur 40 sampai umur 63 belajar Quran terus. Yang kedua, tingkatkan sedekah untuk umat, Bu. Ini saya merujuk kepada Sa'id bin Al-Musayyib, satu dari 7 fuqaha ya. Beliau katakan, semenjak saya punya anak, ibadah saya meningkat, sholat sunnahnya meningkat, tilawahnya meningkat, salah satunya sedekahnya meningkat. Maka sedekah untuk umat. Mungkin ibu-ibu punya kencelengan bulanan, ada Bu kencelengan bulanan? Nggak ada? Saya kencelengan tiap hari Bu, katanya kan. Kalau tiap hari dikenceleng, bulanan kumpulkan, niatkan, ya Allah mudah-mudahan ketika saya membantu umat, saya dapat barokah anak yang berakhlak mulia. Kita buka pintu-pintu yang banyak dari perjuangan kita. Nah, mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu dimurahkan rizkinya, rizki harta, rizki istiqomah, rizki kesehatan, rizki untuk selalu bersama kebenaran, rizki-rizki yang baik yang mudah-mudahan akan memudahkan kita kelak wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. In uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.